Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Matan al-Ajurumiyah. Setelah beliau membahas tentang definisi kalam, kemudian juga macam-macamnya, beliau masuk ke ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri isim, fiil, dan huruf. Beliau berkata, falismu yu'rafu, dan isim itu dikenal dengan bil khafdi. Ini yang pertama, dengan khafat. Apa itu khafat? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, wat tanwin, yaitu dengan tanwin. Kemudian yang ketiga, wadukhulil alifi walami alaih, masuknya alif lam kepadanya. Kemudian yang keempat, wa hurufil khafdi. Ini ciri yang keempat adalah huruf khafat. Wahia min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasami. Wahia al wawu, wal ba'u, wat ta'u. Ini beliau menyebutkan macam-macam huruf khafat ya. Dia ada min, kemudian ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u itu maksudnya bi gitu ya, bi. Kemudian wal kafu, ini ka. Kemudian walamu, li ya. Kemudian huruful qasam, ini huruf-huruf qasam, dia termasuk bagian dari huruf jar, yaitu wawu, wa, kemudian al-ba'u, bi, kemudian wata'u, ta. Baik, insyaallah kita bahas satu persatu. Di matan beliau membawakan yaitu terkait alamatul ismi ya, alamatul ismi yaitu tanda-tanda isim. Ada 4 yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah al-khafdu. Ini yang pertama, al-khafdu. Al-khafdu itu apa? Yaitu istilah untuk kasroh, sebuah istilah untuk kasroh. Maka kapanpun kita menemukan kata yang kasroh, maka dia adalah isim ya, karena ini khafat kekhususan untuk isim ya. Tidak mungkin nanti fiil itu khafat dan tidak mungkin huruf itu khafat ya. Contohnya dalam firman Allah, bismillahirrahmanirrahim ya. Bismi, ini ismi, asalnya bi plus ismun gitu ya. Ya, maka ini huruf jar bi, kemudian ismi. Nah, maka ismi di sini adalah isim. Dia termasuk isim karena dia kasroh. Kemudian bismillahi. Nah, lafdzul jalalah Allah juga termasuk kategori isim karena dia bisa kasroh. Kemudian ar-rahmani juga isim karena dia kasroh. Kemudian ar-rahimi juga isim karena dia kasroh. Jadi kapanpun kita menemukan isim atau kata itu kasroh, maka dia adalah isim. Tayyib. Ini yang pertama adalah khafat. Kemudian yang kedua, isim itu dikenal dengan tanwin ya, wat tanwin. Nah, tanwin insyaallah kita sudah familiar ya dengan istilah ini, yaitu tanwin itu apa? Istilah untuk dhammatain atau fathatain atau kasrotain. Jadi tanwin. Kapanpun kita menemukan sebuah kata itu tanwin, maka dia adalah isim. Contoh-contohnya misalnya amilatun nasibatun. Ya, ini untuk yang dhammatain. Amilatun nasibatun. Maka keduanya adalah isim karena tanwin. Kemudian contoh lain, tasla naron hamiyatan. Nah, naron hamiyatan, fathahtain, maka dia adalah isim. Kemudian contoh yang ketiga, tusqa min ainin aniyatin. Nah, ini juga adalah isim. Ainin dan aniyatin adalah isim. Nah, ini cara yang kedua untuk mengetahui atau tanda yang kedua dari isim. Kemudian yang ketiga adalah alif lam ya, alif lam ya.
Contohnya apa? Alhamdulillahi. Nah, maka kata alhamdu di sini ada alif lam, maka dia adalah isim. Begitu juga contohnya dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Alkitab ini adalah isim. Alhamdu juga isim. Tandanya apa? Ada alif lam. Nah, perlu diperhatikan antara tanwin dan alif lam. Ini dua hal yang tidak bisa bersatu ya. Jadi misalnya alhamdu ya, alhamdu. Ini sudah ada alif lamnya, maka tidak bisa kita katakan alhamdun. Ya, ini nggak bisa. Begitu pula kalau tanwin ya, misalnya kitabun. Kitabun ya, kitabun. Ya, kalau nggak ada alif lam maka dia tanwin ya. Tidak ada alif lam dia tanwin, tidak bisa kitabu. Ya. Maka tanwin dan alif lam itu tidak bisa bersatu. Kalau ada alif lam maka tidak bisa tanwin, alhamdu. Kalau tidak ada alif lam maka dia tanwin. Kitabu menjadi kitabun. Tayyib. Ini tanwin dengan alif lam. Ya. Kemudian tanda yang keempat yang beliau sebutkan adalah huruf khafat. Ya, huruful khafdi. Ya, ini adalah huruf yang membuat isim menjadi khafat. Ya, khafat tadi adalah kasroh ya. Huruful khafdi ini adalah tanda isim. Jadi nanti misalnya kita menemukan sebuah kata didahului oleh huruf khafat, maka kata tersebut adalah isim. Seperti itu. Ya, huruf khafat tadi apa? Huruf yang membuat isim menjadi khafat, ya, menjadi kasroh. Contohnya kata al-ardu. Ya, al-ardu. Ya, ini kemasukan huruf jar fi, maka menjadi fil ardi. Ya, fil ardi. Maka al-ard dia termasuk isim karena didahului oleh huruf khafat fi. Ya, huruf khafat itu apa aja? Beliau tadi menyebutkan ada min, ya, kemudian ila, kemudian an, ala, kemudian fi, kemudian rubba, kemudian al-ba'u maksudnya adalah bi ya. Kemudian al-kafu yaitu ka, kemudian al-lamu li. Kemudian juga termasuk huruf khafat adalah huruf-huruf qasam yaitu al-wawu wa, kemudian al-ba'u bi, kemudian at-ta'u ta ya. Jadi kalau sebuah kata itu satu huruf, caranya adalah dieja. Jadi misalnya ini ya, wa. Nah, ini nggak bisa nggak kita katakan wa gitu ya, tapi al-wawu. Ya, jadi kalau kata itu cuman terdiri dari satu huruf saja, kita eja ya, al-wawu ya. Tapi kalau dua huruf seperti min ya kita baca min gitu. Ila ini tiga huruf, an kita baca an gitu ya. Taib. Itu adalah huruf-huruf khafat. Jadi kapanpun kita menemukan kata yang didahului oleh huruf-huruf khafat tersebut ya, huruf-huruf khafat ini, maka dia adalah sebuah isim. Dia adalah kategori isim. Ya, contohnya di sini ya. Dhahabtu aku pergi ya. Dhahabtu min. Nah, di sini min ada huruf jar, maka setelahnya pasti isim, yaitu setelahnya adalah al-bait. Nah, maka al-bait di sini adalah isim. Minal baiti kasroh ya, karena didahului oleh huruf jar. Ilal masjidi, al-masjid, maka dia juga sebuah isim karena didahului oleh huruf jar ila ya. Dhahabtu minal baiti ilal masjidi. Contoh lain misalnya takallamtu an hadisin, aku berbicara tentang sebuah hadis. Nah, di sini ada huruf jar an, maka hadisin di sini adalah sebuah isim. Misalnya lagi katabtu bil qalami. Nah, maka al-qalam di sini didahului oleh huruf jar
bi. Ya, maka al-qalam sebagai isim. Contoh lain, anti kal badri. Ya, di sini ada huruf jar kaf seperti, maka al badri di sini adalah isim karena didahului oleh huruf jar kaf. Jalastu alal kursiyyi. Ya, di sini ada ala, maka setelahnya adalah isim al kursiyyi. Kemudian fil fasli. Nah, fi juga huruf jar, maka al fasli adalah sebuah isim. Kemudian contoh lain, rubba rojulin. Nah, ini rubba di sini huruf jar, rojulin. Rubba itu bisa diartikan betapa banyak atau betapa sedikit, tergantung dengan konteks kalimatnya. Kalau di sini rubba di sini berarti bermakna sedikit ya. Rubba rojulin karimin laki tuhu. Betapa sedikitnya rojulin karimin, laki-laki yang dermawan, laki tuhu yang aku temui. Maka rojulin di sini sebagai isim karena didahului oleh huruf jar rubba. Kemudian juga huruf qasam. Wa ini ya, wallahi. Huruf qasam itu huruf untuk bersumpah. Ada 3 tadi ya. Wallahi, kemudian billah, bi, kemudian tallah. Membuat isim setelahnya menjadi kasroh ya. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, ini semuanya adalah isim karena didahului oleh huruf jar yang berupa huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Wallahi, billahi, tallahi, la ajtahidanna. Nah, aku akan bersungguh-sungguh. Taib. Ini adalah ciri-ciri dari isim ya. Ingat yang pertama tadi adalah al-khafdu ya, al-khafdu, kemudian at-tanwin, kemudian alif lam dan huruf khafad. Jadi kapanpun kita menemukan ciri-ciri ini pada sebuah kata, maka kata tersebut adalah isim. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang ciri-ciri isim yang disebutkan oleh penulis Matan al-Ajurumiyah Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan ditulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.